Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran terakhir pada subtema 1 masih di tema 4B, yaitu di pembelajaran 6. Untuk pembahasannya silahkan simak video berikut ini. Anak-anak pintar, pada saat kalian berangkat ke sekolah, biasanya kalian naik kendaraan apa? Jadi kangen belajar di kelas ya. Semoga deh secepatnya kita bisa belajar di kelas lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Kendaraan apa yang biasa kalian naiki saat akan pergi ke sekolah? Apakah kalian naik angkutan umum? Ataukah kalian biasanya diantar menggunakan sepeda motor? Atau mungkin kalian diantar menggunakan mobil? Tahukah kalian sumber energi apa yang digunakan oleh kendaraan-kendaraan tersebut? Ya, kendaraan-kendaraan tersebut menggunakan bahan bakar minyak atau BBM sebagai sumber energinya. Lalu, apakah kalian tahu sumber daya alam apa yang digunakan tersebut? Jawabannya adalah minyak bumi. Bensin, baik itu Pertamax, Pertalite, ataupun premium, dan juga solar, semua berasal dari minyak bumi. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, apa yang diceritakan pada gambar di atas? Ya, gambar tersebut menceritakan tentang mobil menggunakan bahan bakar minyak atau BBM sebagai sumber energinya. Terus, gambar mana saja yang membuat kalian menjawab demikian? Oh, tentu saja kita menjawab begitu karena di gambar tersebut tampak mobil yang akan mengisi bahan bakarnya di stasiun pengisian BBM atau kita sebut sebagai pom bensin. Jawaban yang kamu berikan tadi bisa dikatakan sebagai gagasan pokok dari gambar tersebut. Dengan kata lain, jawaban tadi merupakan gagasan pokok dari teks visual. Sekarang, mari kita kembangkan gagasan pokok tersebut. Tadi sudah kita sebutkan bahwa pokok cerita dari gambar tersebut atau yang kita sebut gagasan pokoknya adalah mobil menggunakan bahan bakar minyak atau BBM sebagai sumber energinya. Sekarang kita identifikasi gagasan pendukungnya atau kalimat-kalimat penguat atas gagasan pokok tersebut. Untuk menentukan gagasan pendukungnya, kita bisa ambil dari gambar-gambar yang mendukung atau menguatkan gagasan pokok pada gambar tadi. Tadi kita sudah menyebutkan satu, bahwa mobil mengisi bahan bakarnya di stasiun pengisian BBM atau pom bensin. Nah, mengisi BBM-nya itu dengan cara bagaimana ya? Bahan bakar minyak diisikan dari mesin pengisian. Lalu, sebelum mengisi bahan bakar, tadi digambar mobil tersebut harus bagaimana dulu? Sebelum mengisi bahan bakar, mobil tersebut terlebih dahulu mengantre untuk menunggu giliran diisi bahan bakar oleh petugas. Oke,
kita sudah menemukan gagasan pokok dan juga beberapa gagasan pendukungnya. Sekarang, mari kita susun menjadi sebuah paragraf yang padu. Kita mulai dengan menuliskan gagasan pokoknya, kemudian diikuti dengan menuliskan gagasan-gagasan pendukungnya. Mobil menggunakan bahan bakar minyak atau BBM sebagai sumber energinya. Mobil mengisi bahan bakarnya di stasiun pengisian BBM atau pom bensin. Bahan bakar minyak tersebut diisikan dari mesin pengisian. Sebelum pengisian bahan bakar, mobil terlebih dahulu mengantre untuk menunggu giliran diisi bahan bakar oleh petugas. Dan akhirnya didapatlah paragraf tersebut. Bagaimana? Mudah bukan membaca gambar kemudian menafsirkannya menjadi sebuah paragraf? Perlu kalian ingat, di dalam menafsirkan gambar menjadi sebuah paragraf, kita harus memperhatikan penggunaan kata-kata baku, yaitu kata-kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai hak dan kewajiban kita terhadap energi listrik. Begitu pula halnya, kita juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap energi minyak bumi. Indonesia kaya akan sumber daya alam, salah satunya minyak bumi. Minyak bumi merupakan hasil tambang sebagai bahan baku pembuatan BBM atau bahan bakar minyak, seperti premium, pertalite, solar, dan aftur. Setiap warga masyarakat berhak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Dan negara mengatur pemanfaatan sumber daya alam Indonesia tersebut dalam Undang-Undang 1945, yaitu pada pasal 33 ayat 3, yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya, hak pemanfaatan minyak bumi dibatasi oleh kepentingan umum. Kita harus sadar bahwa semua masyarakat mempunyai hak yang sama terhadap minyak bumi. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan minyak bumi, warga masyarakat tidak boleh melanggar hak orang lain. Kita tidak boleh memanfaatkan minyak bumi dengan semaunya. Berikut ini adalah hak dalam memanfaatkan minyak bumi. Yang pertama, hak memanfaatkan minyak bumi untuk kehidupan sehari-hari. Hak ini bisa dikatakan sebagai hak konsumsi. Contoh, warga masyarakat berhak untuk menggunakan bahan bakar minyak seperti premium, solar, bensol, dan minyak tanah sebagai bahan bakar kendaraan dan menggerakkan mesin diesel. Kemudian yang kedua, ada hak mengelola minyak bumi sebagai sumber pengolahan, baik sebagai sumber panas maupun produksi sampingan untuk mengolah baja, aluminium maupun besi. Hak ini termasuk ke dalam hak produksi. Contohnya, warga masyarakat mempunyai hak untuk mempunyai usaha produksi pengolahan minyak bumi. Dan yang ketiga, hak mencari keuntungan dari minyak bumi, atau kita bisa menyebutnya hak berdagang. Contohnya, warga masyarakat mempunyai hak untuk menjadi agen Pertamina
sebagai penjual BBM eceran. Di dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan hak terhadap energi harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. Tidak boleh kita menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Jadi antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Adapun kewajiban kita terhadap energi minyak bumi antara lain: pertama, menjaga dan melestarikan minyak bumi agar tetap terjaga ketersediaannya. Seperti yang kita tahu bahwa minyak bumi termasuk ke dalam energi atau yang bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga kita harus menjaga dan melestarikannya supaya tidak cepat habis. Yang kedua, menghemat penggunaan bahan bakar minyak karena ketersediaan minyak bumi sangat terbatas. Seperti tadi Pak Warta bilang bahwa minyak bumi itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, artinya tidak dapat diproduksi kembali. Jika sudah habis di alam, maka habislah minyak bumi tersebut. Oleh karena itu, kita harus menghemat dalam penggunaannya. Ketiga, melaporkan bentuk pelanggaran pemanfaatan minyak bumi kepada pihak yang berwajib. Apabila kita mendapati pelanggaran di dalam pemanfaatan minyak bumi di masyarakat, kita harus melaporkannya kepada yang berwajib. Misalkan, kita tahu ada orang yang melakukan penimbunan terhadap bensin supaya harganya naik, dan ketika harganya melonjak tinggi, dia menjual bensin tersebut supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Hal tersebut tidak boleh. Oleh karena itu, jika kita melihat orang yang menimbun minyak bumi atau menimbun bensin itu, maka kita wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau kepada polisi. Yang keempat, menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan seperti biogas atau biofuel. Belakangan ini kita sudah menggalakkan atau mencari beberapa energi alternatif untuk menggantikan energi minyak bumi tersebut. Salah satunya adalah biogas atau biofuel. Pelaksanaan kewajiban tersebut sangat membantu penghematan energi minyak bumi, sehingga generasi penerus bangsa di kemudian hari akan ikut merasakan betapa bergunanya hasil bumi tersebut. Kita harus membiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, terutama energi minyak bumi. Karena jika tidak ada sikap hemat dalam memanfaatkan minyak bumi, hal yang akan terjadi adalah pemanfaatan minyak bumi tidak bisa merata. Di lain pihak ada orang yang menggunakan minyak bumi tersebut dengan semena-mena, dan di pihak yang lain ada juga warga masyarakat lain yang tidak bisa menggunakannya sama sekali. Selain itu, minyak bumi juga akan habis, sehingga generasi penerus kita tidak akan bisa ikut merasakan manfaat minyak bumi. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Ya, salah satunya adalah mengajak orang lain melakukannya melalui kampanye. Nah, di sini misalnya kamu akan melakukan kampanye kepada warga sekolah atau kepada warga, ya, kepada masyarakat di lingkungan sekitar kamu. Tujuan dari kampanye tersebut adalah mengajak mereka melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan poster? Poster adalah suatu desain grafis
yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Poster sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang. Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan seputar pendidikan, dan lain-lain. Poster bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak, dan mengimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada contoh poster pada buku paket. Ciri-ciri poster. Yang pertama, merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas berukuran besar supaya lebih mudah dibaca orang banyak. 2. Biasanya poster mengandung unsur-unsur warna yang mencolok, tujuannya supaya dapat menarik perhatian. Yang ketiga, berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Yang keempat, poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik agar membuat banyak orang penasaran untuk melihat dan membaca informasi yang ada di dalamnya. Yang terakhir, biasanya poster dipasang di tempat yang strategis supaya dapat diketahui banyak orang, misalnya di tempat yang ramai seperti alun-alun kota, pasar, dan lain-lain.